Baik, Iya. Pak. Eh, Kemarin kan berdasarkan yang telah saya informasi yang telah gali dari eh, Hmm, pemangku kepentingan di Pandeglang ya. dari dari BPBD itu kan Hmm, eh, beliau menyampaikan bahwa untuk penyaluran distribusi bantuan itu mereka belum belum menggunakan suatu pemodelan gitu Pak. Pemodelan hmm, atau semacamnya dalam menentukan rute ke lokasi ya. pengungsian gitu Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Bapak itu terkait dengan hal tersebut Pak kurang lebih. Mungkin pertama saya mulai dengan menurut Bapak bagaimana sih urgensi untuk pemodelan maupun simulasi rute tersebut, Pak, Hmm. dalam konteks penyaluran logistik gitu, Pak? Eh, Kalau menurut saya urgensi penyaluran gitu ya untuk bencana, korban bencana gitu ya. Iya, Pak, betul. Saya kira kalau itu apa istilahnya harus ya, harus karena kan bencana itu kan sesuatu kadang-kadang yang tidak bisa kita duga, tidak bisa kita antisipasi ya, walaupun mungkin sudah ditetapkan sebagai bencana, tapi Iya, mungkin eh, kadang mungkin tidak semua daerah, tidak semua katakanlah organisasi di daerah mengantisipasi dengan baik, kira-kira begitu ya. Nah, iya, maka tapi kan itu kan harus itu masalah. Harus. Nah, bagaimana caranya supaya bantuan segera hadir, bantuan segera tiba terkait dengan korban yang katakanlah mungkin ada di tempat bencana maupun korban eh, yang sudah berada di tempat pengungsian kan gitu. Mas. Nah, itu kan harus. Iya, Terus karena sifatnya kan darurat gitu ya. Nah, menurut saya sih sangat harus ya, sangat urgensi gitu ya, sangat apa? Sangat diperlukan, sangat mendesak kira-kira begitu ya menurut iya, saya Pak. sih. Baik, Pak. Ya. Hmm. Baik. Kemudian terkait dengan eh, pemodelan dan simulasi tersebut, eh, berarti menurut pandangan Bapak akan mempengaruhi terhadap kecepatan dan efektivitas dalam pendistribusian bantuan ya, Pak ya? Hmm. Dengan adanya pemodelan gitu, itu akan Ya. membantu gitu. Kita kan eh, lebih tahu Medan dalam arti berdasarkan fisiografi, berdasarkan fisik lapangan yang Ya, tercermin di data geospasial gitu ya, di betul. peta lah katakanlah apa gitu. Ya, Nah, di peta itu kan ada unsur unsur yang sifatnya jaringan, ada unsur-unsur yang sifatnya fisik medan, fisik lapangan kan gitu. ya, Nah, ya unsur yang sifatnya eh, apa namanya jaringan transportasi, entah itu transportasi roda 2 roda 4 gitu ya, roda 4 atau mungkin kendaraan berat itu kan harus sudah terpetakan, sudah ada. ya. Nah, kita hanya mengoptimalkan sebenarnya Hmm, jaringan transportasi yang ada. Nah, cuman mungkin kan perlu istilahnya data yang valid gitu ya. Data yang ya, valid dalam artian kalau kita memodelkan itu kan harus datanya valid, tidak ada jaringan yang terputus dalam arti tidak ada kesalahan dalam hal input data kira-kira gitu ya. ya betul, betul Yang Pak. di lapangannya sebenarnya dia nyambung, tetapi di peta ternyata tidak nyambung. Nah, itu kan Ya, perlu dicek ininya apa namanya kevalidan dari si data itu kira-kira menurut saya ya. Jadi oh perlu ya, untuk membuat model datanya juga harus valid valid. kira-kira gitu sih Mas. Ya, Baik Pak, ya. baik Pak. Terkait dengan kevalitan data Pak, saya kan Mm-mm. menggunakan salah satunya data jaringan jalan yang saya unduh dari OpenStreetMap Pak.
Ya. Dalam pandangan Bapak, apakah data tersebut sudah cukup valid, Pak? Kebetulan saya juga melakukan koreksi topologi, Pak, untuk Hmm. terhadap jaringan jalan tersebut. Apakah Ya. perlakuan tersebut sudah cukup atau bagaimana, Pak? Kalau jaringan jalan yang ada di OpenStreetMap ya, Iya, Pak. kita itu kan sudah terbukti dalam arti mungkin walaupun katakanlah tidak perlu apa cek topologi atau uji topologi ya. Hmm, Kan kalau kita memakai eh, aplikasi entah itu Google Map, entah itu OpenStreetMap yang iya, kan sebenarnya sama ya. iya. OpenStreetMap, Google Map itu kan sebenarnya sumbernya sama. Entah itu yang ada di Gojek maupun yang di Grab gitu ya. Hmm. Itu sebenarnya kan sama sebenarnya. Itu sudah terbukti. Oh, sudah ya, Pak. Dalam arti Baik. terbukti itu kita kalau membuat katakanlah eh, mencoba mencari jarak terpendek Hmm. atau mencari suatu trase jalan dari titik A ke titik B itu terbukti bahwa Oh, itu iya. bisa dilewati tidak putus kalau intinya. Jadi kalau lebih bagus lagi kalau dicek topologi kan lebih bagus sih. Oh, oke, Tapi baik, Pak. dengan adanya apa tadi entah itu OpenStreetMap, Google Map yang di Grab maupun di Gojek itu Hmm. semua bisa digunakan sebenarnya. Lebih bagus lagi kalau di cek topologi untuk apa namanya ya, untuk memastikan validitas dari data gitu ya. Validitasnya, ya. Untuk mengetes apa interkoneksi lah katakanlah Ya, keterhubungan dari keterhubungan. jaringan jalan yang ada itu sebenarnya sudah terbukti sih Oh, ya, ya. baik, Pak. Ya, kira-kira itu sih Mas. Iya, baik, Pak. Bisa Terima. dipakai bisa. Bisa, Pak, ya. Pakai OSN bisa kok. Oh, ya, baik. Kemudian, menurut Bapak, pendekatan atau metodologi pemodelan rute yang menurut Bapak efektif, menurut pandangan Bapak seperti apa, Pak? Kalau saya kan dalam penelitian ini Hmm. menggunakan metode, saya melakukan pemodelan terhadap rute tercepat, rute terpendek, serta rute optimal, Pak. Hmm. Nah, untuk rute optimal ini saya menggunakan AHP. Kalau pakai AHP ya. Ya, Hmm. menggunakan AHP dengan apa namanya faktor-faktor yang diperhitungkan itu Hmm. eh, genangan genangan yang ada di Hmm. jalan, eh, Hmm. kemudian faktor cuaca. Faktor Hmm. cuacanya ini saya gunakan radar cuaca, Pak. Hmm. Kemudian waktu tempuh dan jarak tempuh. Waktu tempuh dan jarak tempuh ya. Iya, iya. Menurut Bapak, Hmm. apakah AHP itu sudah cukup bagus gitu atau mumpuni atau ada model lain yang menurut Bapak lebih lebih baik gitu, Pak, dalam pemodelan ini? Kalau kalau yang pernah saya lakukan ya entah itu apa waktu tercepat, jarak tercepat atau jarak terpendek gitu ya. Nah, ditambah lagi dengan apa tadi? Dengan model AHP dengan AHP, ya. apa? Dengan apa tadi menerapkan beberapa parameter apa tadi? Beberapa Ada kriteria, genangan, ya, genangan, kemudian cuaca. hmm, cuaca gitu. Itu mungkin lebih bagus dalam arti gini. Kan sudah mempertimbangkan eh, aspek apa namanya? Aspek ke keadaan terkini gitu loh. Iya, betul. Maksudnya kan kalau kita memakai aplikasi aplikasi Gojek atau Grab gitu ya, kalau mencari lintasan terpendek atau mencari lintasan dari satu titik A ke titik B, dia akan mempertimbangkan beberapa parameter kan mengenai lalu Ya, lintas kan. Nah, ya, lalu lintas itu kan dari mana dapatnya? Dari pengguna kan. ya, Jadi pengguna pengguna dari si Grab atau si Gojek atau kalau kita pakai Google Map kan melihat anu kan situasi lalu lintas terkini kira-kira gitu ya. betul, betul. Apakah di situ jalannya macet atau lancar kan gitu. Kalau kita lihat di Google Map kan ada yang logo apa namanya simbolnya merah kan, Simbol merah, ya, merah. Nah merah itu berarti kan macet berat gitu ya. ya, Ada yang kuning gitu kan, ya, Pak. Kuning mungkin apa istilahnya merayap gitu ya. Padat merayap. Padat Kalau yang merayap, hijau apa yang biru ya? lancar. Yang Yang biru, biru Pak. atau hijau kan lancar kan. Biru lancar. Nah itu kan dari mana sumbernya? Ya dari pengguna. Hmm, Pengguna kan pengguna lain maksudnya kan menginformasikan
dia sedang mengakses aplikasi itu, Google Map itu yang sedang kita juga akses. Artinya kan dia kalau tidak bergerak pada saat dia apa travel, pada saat dia jalan, artinya kan di situ macet. Nah, kalau Iya, banyak pengguna yang menggunakan juga macet, tidak bergerak, itu berarti di situ berarti terjadi istilahnya kemacetan. jadi kemacetan merah. Ya. Nah, kira-kira begitu sih. Oh ya, Nah, baik, Pak. Mas Mas Wahyu kan memakai apa tadi? Faktor genangan, Ya, gitu faktor kan? genangan, cuaca. Nah, ya itu faktor cuaca gitu kan. Itu sudah termasuk sih sebenarnya, Mas. Cuman mungkin berbeda ya. Eh, akses kalau kalau akses kalau kita sesama di Google Map kan aksesnya itu banyak di apa namanya? Apa namanya? Jaringannya itu banyak diakses oleh oleh orang, oleh Oleh pengguna. pengguna, ya. Nah, kalau di Masnya kan berarti di apa tadi faktor cuaca sama faktor Eh, faktor genangan. Genangan, Nah, itu salah satunya. Sebenarnya mungkin saya nggak ngerti parameternya apa saja lagi selain apa tadi. Genangan, cuaca, waktu tempuh dan jarak tempuh, Pak. waktu tempuh dan jarak tempuh. Ya, itu sudah lumayan sih, Mas. Sudah lumayan. Oh ya, Apa? Jadi tidak hanya teoritis gitu loh. Kalau ya. teoritis kan kalau kita menggunakan tanpa parameter itu kan kita selalu di situ tidak terjadi kemacetan, di situ tidak terjadi genangan kan. Ya, Kalau teoritis kan. Tetapi kan kita berhadapan dengan hal yang nyata, yang real terjadi. ya. Nah, salah satunya adalah apa tadi? Genangan sama Genangan dan cuaca. cuacanya, ya. Nah, itu. Sudah sih, Mas. Sudah. Cuman Berarti, mungkin yang eh, lengkapnya mungkin saya nggak begitu mendalami. Apa saja sih selain selain parameter selain cuaca, hmm. genangan, apa jarak tercepat, jarak terpendek gitu ya. Ya, Kalau itu berarti misalkan, masnya tadi ya empat Pak, ya, empat Bapak, empat ya, aspek betul itu ya. empat, empat aspek. Oke, sudah dipertimbangkan itu sebenarnya, karena mungkin itu yang bisa diukur kan. Iya, betul. Karena Ya, sebetulnya saya ingin menambahkan tadinya apa namanya terkait dengan lokasi-lokasi traffic light begitu, Pak, atau hmm, keberadaan pasar. Namun hmm, ternyata datanya saya bingung, belum sampai sekarang belum ketemu bisa ya, mengakses dari mana itu, Pak. ya, itu mungkin kalau sebuah namanya juga model ya, model Iya, kan tidak harus sempurna betul kan, iya betul. tidak harus sempurna betul. Jadi model itu kan boleh dibilang kan penyederhanaan dari apa istilahnya Kondisi nyata kompleksitas. gitu, Pak. Iya, Ya, harus nyata kira-kira gitu sih. iya. Menurut saya sih sudah, anu sih Mas, sudah cukup untuk sebuah model lah. Oke. Ya, tidak harus rumit, tidak harus sempurna kan. Kira-kira begitu sih. Iya, Kalau baik, sempurna Pak. mungkin bukan model namanya kan. Iya, betul, Kita Pak. juga model kan. Iya. Jadi beberapa parameter yang dipertimbangkan, terus parameter kecil mungkin yang tidak tidak begitu apa signifikan pengaruhnya ya mungkin Hmm. diabaikan dalam hal ini. Sih, Mas. Oh iya, baik, Pak. Ya, ya. Kemudian, Hmm? menurut Bapak, yang menjadi tantangan utama dalam pengembangan suatu model rute ini apa sih, Pak, sebetulnya, Pak? Kalau saya kan tadi, menurut saya tantangannya yaitu untuk mencari data dukungnya seperti misalkan lokasi Ya, traffic light, pasar, dan ya. sebagainya gitu, Pak. Kalau kita kan mungkin kita di sini ya berbicara di data spasial sebenarnya sih data spasial kan idealnya sih harus pertama harus lengkap, yang Mhm. kedua harus valid dalam arti interconnectivity-nya itu loh. Artinya Ya, keterhubungan dari data. Itu kan mungkin ya, kalau yang apa yang tertera di OpenStreetMap itu kan mungkin tidak selengkap yang kita punya. Artinya jadi jalan apapun, maksud saya entah itu jalan roda dua atau jalan roda empat mhm. itu mestinya harus dicek juga. Kalau di Ya, OpenStreetMap mungkin tidak semua ya, tidak tidak detail dalam arti mungkin kalau jalan mungkin jalan sampai jalan presiden ya, presiden, Pak. jalan jalan apa itulah kira-kira begitu. Tapi jalan-jalan yang kecil mungkin jalan setapak mungkin belum ada kan ya, belum ada. Masih Nah itu sedikit, mungkin, Pak. nah itu kan juga perlu. Nah mungkin nanti masnya, Mas Wahyunya jalur evakuasinya kalau roda 4 apa, kalau roda 2
lewat mana kan kira-kira gitu. Ya, ya. Jadi mungkin perlu jalannya dilengkapi, apa namanya jaringan jalannya dilengkapi, entah itu jalan untuk roda kendaraan berat, roda 4 gitu ya, roda 2 gitu ya, atau barangkali jalan kaki gitu ya, supaya nanti lebih lengkap ininya, apa istilahnya jalur-jalur evakuasinya, Jalurnya. jalur-jalur pemberian bantuannya kira-kira gitu. Oh ya, baik Pak. Jadi dilengkapi kalau menurut saya dilengkapi dan harus valid juga sih, ya. Terutama yang di daerah-daerah anu ya bencana dan daerah-daerah yang pengungsian itu ya. Iya, Cuman kan harus dipertimbangkannya tadi apa itu? Kondisi ya tadi. iya. Tadi apa aja masih jalur genangan, genangan Genangan sama cuaca. cuaca. Mana yang bisa dilewati, mana yang tidak bisa dilewati kira-kira gitu sih. Oh ya, Itu baik Pak. kira-kira Mas. Nah. Baik Pak. Eh, Hmm. Kembali lagi Pak terkait dengan eh, kondisi genangan tadi Pak. Hmm. Kemarin kan juga saya dapat masukan dari penguji. Hmm. Kalau bisa itu ditambahkan dengan kondisi yang menggambarkan kondisi terkini gitu Pak, yang real time, yang Hmm. mengcapture Di real time. Oh. mengcapture apa namanya tutupan lahan gitu Pak. Nah, Hmm. kira-kira apakah ada Pak data satelit atau penginderaan jauh yang lain yang bisa saya gunakan Pak untuk melengkapi itu Pak? Kalau yang real time kan tidak bisa ya dari satelit ya. Iya, iya, Artinya kalau kita order sekarang tidak bisa serta-merta langsung dapat sekarang kan. iya, iya. Bahkan mungkin untuk besok pun sekarang order besok pun belum tentu dapat kan. Mm-mm. Nah, bisanya hanya pakai drone yang cepat. Yang cepat pakai drone. Nah, dari Oke. drone nanti kan didapat tuh fotonya, foto Mhm. udaranya. Nanti bisa kita dapat update informasi ya daerah-daerah mana saja yang katakanlah tadi Kalau tergenang atau barangkali jalannya rusak gitu Pak ya? tertimbun longsor atau yang inilah kira-kira Hmm. daerah bencananya mana, daerah yang tidak kena bencananya mana gitu ya. Hmm. Yang parah yang mana, yang sedang yang mana, yang ringan yang mana. Nah, itu satu-satunya mungkin ya drone. Kalau drone Drone sekarang ya? motret, atau Langsung nanti dapat ya sore Pak? udah dapat kan. Iya Kira-kira betul. begitu kan ya. Iya betul Pak. Kalau Dan sekarang kalau satelit satelit yang mengamati permukaan tutupan permukaan begitu ada tidak Pak? kalau Seperti satelit Landsat mungkin, begitu yang bisa kalau satelit kan dia tidak tidak setiap real hari Pak time. ya? Tidak real time. Kalau Lancet kan berapa? 18 hari sekali ya. 18 hari iya kurang lebih. 18 hari sekali kan lama. Dan itu pun eh, kalau memakai data yang kemarin kan tidak tidak terjadi bencana mungkin kan. Iya. Kan harus hari ini katakanlah Atau mungkin order, kondisinya juga sudah berubah lagi ketika di capture itu Pak ya? ya, ya satu-satunya ya yang drone. Drone Oke. pertama mungkin gampang, Hmm. banyak apa istilahnya eh, instansi Mhm. atau mungkin organisasi atau perusahaan yang punya kan. Bahkan mungkin ada mungkin lembaga-lembaga tertentu yang lembaga yang apa non government yang punya kan ya. Nah ya itu kan bisa digunakan gitu ya. Oh iya Pak. Dan dia hasilnya kan kalau sekarang nih motret nih, nanti sore nanti malam udah dapat hasilnya dan langsung dan cepat cepat kan informasinya. Dan karena mungkin kan sudah sedikit tahulah lokasinya, kita kan bisa mengidentifikasi dari foto udara itu dari apa istilahnya mosaik foto udara yang Ya, disambung-sambung dulu. disambungkan Dari ya. mosaik itu kan nanti ketahuan kan mana yang tergenang, mana yang longsor gitu ya, mana yang terkena bencana, mana yang apa terdampak. Oke. Menurut saya sih itu satu-satunya kalau kata Allah kalau yang pakai yang periodenya cepat apa paling cepat? Kalau Noah berapa lama? Noah kan skala kecil ya, Iya Pak. resolusinya kan rendah dia, lebih dari 100 resolusinya. Hmm. Walaupun mungkin periodenya lebih cepat, nggak Lebih bisa lebih juga, cepat. nggak Oh, bisa juga order sekarang besok dapat tuh nggak dapat. mungkin. Oke. Iya, kira-kira mungkin gitu sih Mas. Oh Drone, iya, drone ya Pak. pertama Yang apa? yang terbaik drone ya Pak. Karena apa? Karena
zaman sekarang tidak susah. Hmm. Banyak lembaga yang punya, ya. BNPB punya, mungkin BMKG punya, BEG punya, gitu lembaga apa lain, Kementerian PU juga punya, mungkin Pemda juga punya, kehutanan juga punya, banyak yang punya, dan lembaga swasta juga banyak yang punya. Jadi tidak Ya. beda susah ya. Beda dengan zaman dulu, jarang orang yang punya drone. Kalau sekarang mungkin relatif lebih gampang sih menurut saya. Oh ya, baik Pak. Sehingga dapat informasi kan, yang Ya, mana yang tergenang, yang mana terkena. yang longsor, mana yang terdampak berat, terdampak sedang, terdampak ringan. Langsung sorenya atau malamnya bisa di delineasi, di apa, di identifikasi lah kira-kira Identifikasi, ya. di mana ininya, daerah-daerah tersebut. Menurut saya seperti itu, Bro, yang bagus. Baik Pak, terima kasih. Hmm, Selanjutnya Pak, terkait dengan teknologi Pak. Menurut Bapak, teknologi atau inovasi terbaru seperti apa sih Pak yang mungkin akan dapat membawa perubahan yang secara signifikan gitu dalam pemodelan suatu rute gitu Pak? Di masa sekarang atau ke depan gitu. Seperti kita tahu kan penggunaan AI, kemudian machine hmm, learning begitu kan ya. semakin marak gitu Pak. Eh, Mungkin kalau sekarang mungkin banyak ya, GIS bisa dikombinasikan atau mungkin bisa eh, dihasilkan dari beberapa teknologi ya. Mhm. Entah itu teknologi apa, machine learning kira-kira gitu ya, machine learning atau apa lagi istilahnya, Artificial Intelligence. artificial intelligence, apa lagi istilahnya, Internet of Things gitu ya. Ya, IoT ya. Nah, mungkin mungkin itu lebih cepat sih, Nah, lebih cepat. Cuman mungkin kan perlu apa namanya ya, apa istilahnya itu Mas? Eh, dalam hal penanganan ya, dalam hal penanganan bencana katakanlah gitu kan, kan ada yang sifatnya eh, survei untuk menentukan ini, daerah ini sudah dibuat katakanlah jalur-jalur evakuasi kan Mas ya. iya. Biasanya sudah buat. Nah, kemudian dan mungkin di daerah terutama yang daerah Pandeglang atau Aceh mungkin sudah ada jalur-jalurnya ya. Nah, mungkin manakala itu katakanlah tidak berfungsi dengan baik atau barangkali untuk daerah lain yang belum ada, gitu ya, yang belum dibuat jalur-jalur evakuasi, maka bisa menggunakan teknologi itu. Ada machine learning gitu ya, ada artificial intelligence kira-kira begitu. Lebih cepat dan mungkin lebih, ya, dia bisa mengatasi apa istilahnya, daerah yang agak kompleks gitu ya. Daerah yang agak kompleks ya, dengan sebaran jaringan jalan yang ada, dengan kondisi jaringan jalan yang ada, nanti bisa kita membuat jalur-jalur evakuasi ya. Terutama tadi dengan mempertimbangkan beberapa aspek ya. Apa tadi Mas bilang ada jalur apa? Kenangan, kemudian cuaca. Kenangan, cuaca, apa rute tercepat, rute tercepat gitu ya. Ya, betul Pak. Nah, itu kan bisa kalau dengan machine learning atau artificial intelligence mungkin lebih cepat sih. Terus kalau saya hanya bisa infonya saja. Saya melakukan itu saya mungkin belum bisa. Terus terang. Kalau Mas Wahyu mungkin yang muda-muda lah, gimana membuat machine learning, artificial intelligence itu mah. Terus saya mungkin tahu sedikit pengetahuan mengenai itu. Cuman kalau saya disuruh bikin, nggak bisa saya. Tapi kalau desktop, bolehlah saya bisa bikin. Kalau di desktop maksudnya softwarenya sudah ada, GIS-nya sudah ada, entah itu Quantum GIS maupun apa ArcGIS, Argis. ArcGIS Pro maupun ArcGIS desktop gitu ya. Saya masih bisa lah, masih tangkap lah. Ya. Yang mudah-mudah nih terutama Mas Wahyu, ya bisa mengembangkan machine learning maupun artificial intelligence maupun apa istilahnya, Internet of Things apalah Iya, kira-kira. iya. Ya, Ini saya yang juga kan bisa nanti dikombinasikan dengan ini ya, perangkat gadget ya.
Oh iya, betul Pak. Ya, perangkat gadget bisa. Supaya bisa diakses secara mobile begitu Pak ya. Ya, secara mobil. Jadi kita berada di mana nanti ketahuan kan. Oh, di sini jalur apa namanya rawan, di sini Iya. sangat rawan, di sini tidak rawan, aman gitu. Kira-kira. Kan bisa dikaitkan dengan apa? Location ya, Iya betul, yang geolocation Pak. terkini ya. Iya Pak. Ini sebetulnya penelitian saya ini terinspirasi dari mata kuliah yang Bapak berikan waktu itu Pak. Hmm, Waktu itu kan Bapak menugaskan kami untuk membuat suatu eh, apa namanya jalur simulasi gitu, terpendek. jalur Nah, terpendek untuk shortest menuju shortest path namanya. iya untuk menuju ke lokasi evakuasi gitu. Ya, Ya. ya. Nah dari situ saya melihat saat kejadian bencana gitu ada kesulitan dalam distribusi logistik, maka ya sudah Hmm, saya coba masuk ke situ gitu Pak, ya, ya, menggunakan ya. data-data yang kebetulan kami punya di BMKG juga gitu. Ya. Ya, ya, ya. Menarik, menarik. Saya juga belum terpikir soal itu. Kalau dikombinasikan dengan AHP, saya juga belum pernah sih. Cuman dulu eh, pernah ngelihat teman di sini di BG Hmm. juga menggunakan AHP, tapi bukan untuk tujuan apa namanya distribusi Logistik. bantuan darurat Mm-mm. itu bukan, tapi dia untuk ini untuk apa sih? Untuk hal lain untuk tujuan. Jadi ini suatu ide bagus nih Mas Wahyu ya Ya Pak. untuk mengembangkan itu ya. Yang mudah-mudah lah ngembangin. Kalau saya mungkin sudah nggak sanggup ngembangin. Masih belajar ini Pak. Iya, bagus sih. Saya terus terang kalau untuk pengembangan ke arah programming gitu ya, Python, machine Ya. learning, artificial intelligence, Internet of Things, saya mungkin sudah nggak sanggup Mas. Tapi kalau di desktop masih sanggup lah, Masih karena eh, sudah mentok lah, sudah terbiasa ya Pak ya. sudah terbiasa sama sudah mentok di situ kemampuannya, sudah nggak bisa dikembangin lagi. Hmm. Eh, Baik Pak, lanjut lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Hmm. Eh, Terkait dengan langkah-langkah kolaboratif gitu Pak antar lembaga. Hmm. eh Menurut Bapak, eh, bagaimana langkah-langkah kolaborasi itu bisa bisa apa ya menghasilkan atau Hmm. mendukung dalam proses pembuatan simulasi itu Pak? Maksud saya kolaborasi antar lembaga apa saja gitu Pak yang bisa kita lakukan itu? Apakah misalkan BMKG, BIG dan apalagi gitu Pak? BNPB ya. Ya, jadi pada dasarnya kan kalau jalur evakuasi gitu ya, Hmm. jalur-jalur darurat gitu ya, ada banyak unit, ada banyak lembaga yang terlibat gitu ya. Betul. Kalau peta jelas PJ, Ya. tapi kalau petanya kurang up to date, kurang update gitu ya, pasti nanti bisa ditambahkan dengan yang lebih detail, umpamanya dari 1:25.000 gitu ya. Terus nanti ditambah dengan data drone yang lebih Oh ya. detail, lebih rinci, lebih kompleks gitu ya. Artinya lebih representatif. Kan Mas Wahyu tahu sendiri kalau namanya peta gitu kan semakin kecil skala peta semakin tergeneralisasi, Ya, betul. semakin disederhanakan kira-kira begitu. Ya. Ya kan? Ya. Kalau kita melihat dari atas, kalau satu berbanding 50.000 gitu ya, mungkin lapangan voli nggak nampak kan. Ya. Nah, tapi kalau 1:5.000 ya, lapangan voli nampak, bahkan pos ronda nampak kan. Hmm. Nah, itu mungkin perlu pendetilan dari sisi peta dasarnya kan. Nah, terus yang kedua dari sisi eh, BNPB kan. Nah, BNPB kan sama mungkin dengan Kementerian ESDM ya. Oh ya, Kan sudah membuat tuh daerah atau zona rawan kawasan rawan bencana. bencana. Ya.
Ya sudah membuat kan ya. Iya, Nah, Pak. itu kan dasarnya apa? Dasarnya dari peta RBI. Nah, hanya barangkali perlu pendetilan kan. Artinya mungkin dasarnya dia skala 1 banding 50.000, atau mungkin 1 banding 250.000, atau mungkin ada beberapa yang 1 banding 25.000 kan. Hmm, Nah, itu tugasnya teman-teman dari BNPB, dari SDM kan ya, yang membuat peta-peta rawan bencana. Baik itu bencana apa? Tsunami gitu ya. tsunami, Tsunami, rawan apa namanya? gunung Rawan meletus, banjir, banjir, ya. banjir, tanah longsor, apa gerakan apa istilahnya? Gerakan tanah ya, Per- pergerakan tanah, Pak. pergerakan tanah gitu kan. Nah, dari sisi BMKG yang mungkin yang tidak hanya bencana hidrologi, tapi bencana geologi juga kan. Iya, Nah, terkait dengan kan mereka kegempaan. ada lebih lebih up to date tuh ininya, wilayah-wilayah yang ter ini. Nah, itu mungkin perlu diupdate juga Oke. informasinya. Ya mungkin ada perkembangan yang tadinya tadinya tidak terdetek, ternyata ada katakanlah jalur tsunami apa jalur gempa baru pokoknya Mhm. lewat mana gitu kan. Mungkin yang dulu tidak terdetek, mungkin sekarang ada apa istilahnya? Apa tuh istilahnya yang kecil-kecil apa namanya patahan Ses- gitu ya. Patahan Patahan atau baru, sesar patahan gitu, Pak. ya sesar gitu kan. Iya. Nah, itu mungkin perlu kerjasama, perlu duduk bersama. Oh, Gimana iya. pendetilannya? Tidak hanya dari sisi, kalau di BG kan cenderung pada sisi geometrik kan, Iya. cenderung ke sisi ketelitian kan, cenderung ke posisi apa? Ke aspek koordinat, Koordinat. ke aspek koordinat dan ketelitian ini. Nah, dari sisi mana? BMKG, BNPB, SDM gitu ya. Itu dari sisi aspek ininya, jalur-jalur bencananya, maka perlu menurut saya kolaborasi, ya, kolaborasi membuat katakanlah jalur-jalur rawan bencana, bahwa jalur-jalur katakanlah boleh apa, pemodelan bencana, gitu, ya, pemodelan jalur evakuasi gitu ya, jalur distribusi apa bantuan Bantuan darurat kira-kira gitu. Nah, perlu itu pemodelan. Menurut saya perlu apa? Duduk bersama, kerjasama. perlu Oke. apa? Kolaborasi lah kira-kira. Ya, karena semua spasial, yang satu mengurusi yang ini, yang lainnya mengurusi yang itu kan kita. Nah, perlu mungkin duduk bersama supaya datanya lebih bagus, supaya yang namanya bencana itu kan kalau istilah B apa istilah BNPB apa istilah BMKG ya? BMKG istilahnya kan apa tuh? Bahwa kita hidup di daerah bencana, Iya. terus kemudian kita harus hidup harmonis dengan bencana gitu ya. Gitu lah kira-kira istilah Iya, betul, Pak. BMKG. Eh, Iya, living in harmony. iya. Iya. Kira-kira begitu kan. Terus Ya, gimana dari lagi? Orang daerahnya sudah dari dunianya begitu, iya, betul, hidup Pak. apa di antara dua benua, ya, di antara dua samudra, di jalur lempeng tektonik gitu ya. Tektonik, iya. Apa namanya istilahnya yang cincin api gitu ya. Iya, Nah, cincin api. itu kan dia harus harmonisasi di situ. Terus gimana lagi? Jadi di daerah bencana ya harus gimana supaya tidak sesedikit mungkin lah. Atau mungkin gimana cara mengantisipasi, bagaimana cara merencanakan supaya sesedikit mungkin terjadi akibat yang parah ya dari sebuah bencana. Kira-kira gitu sih yang saya tangkap Baik, eh, Pak. dari BMKG. Itu kira-kira Mas. Baik, Pak. Terima kasih. Eh, Hmm. mungkin satu lagi, Pak. Mungkin yang terakhir Eh, ini. Barangkali ada saran gitu, Pak, dari Bapak terkait eh, apa namanya? Untuk organisasi, ya apapun organisasinya lah gitu, ataupun hmm, untuk pemerintahan, ataupun untuk akademisi seperti saya misalkan begitu, hmm, Pak. hmm, Eh, saran terkait penerapan gitu, penerapan suatu hasil pemodelan gitu, hmm. seperti apa gitu, Pak, di lapangan. Eh, kalau setahu saya pemodelan hasil dari sebuah pemodelan itu ya yang saya sering lakukan katakanlah pemodelan untuk aplikasi SIG Ya,
ya. Tapi bukan untuk bencana. Bencana saya Ya. belum pernah membuat. Tapi kira-kira mungkin prinsipnya sama lah, mirip lah kira-kira. Ya. Jadi kan ada salah sebuah model, ada namanya input, ada namanya proses, ada Ya. namanya output gitu ya. Iya, Pak. Input, proses, output kan gitu. Iya. Terus setelah itu apa? Ini tidak berhenti hanya di output kan. Iya. Harus ada namanya eh, validasi terhadap Validasi. output. Apa itu validasi? Katakanlah nih saya memodelkan, oh di sini lahan yang sesuai untuk tanaman padi gitu ya. Mhm. Atau di sini lahan sesuai untuk tanaman cengkeh itu biasanya kalau kita lakukan di modelan di geospasial ya. Ya. Nah, kita harus validasi ke lapangan di daerah titik tertentu. Mhm. Di sini sesuai katanya untuk padi, umumnya gitu ya. Kita harus cek ke sana. Mhm. Bener nggak hasil pemodelan kita? Kalau benar berarti di situ sudah ada sawah. Salah satunya harus ada sawah. Kan gitu. Itu namanya perlu validasi. Nah, demikian juga kalau nanti di situ katakanlah cocok untuk cengkeh umumnya gitu ya. Mhm. Paling tidak di situ ada yang sejenis cengkeh. Jadi secara fisik ya di situ cocok untuk tanaman tertentu. Nah, demikian juga untuk bencana saya pikir sama ya. Jadi inputnya ini ya, kemudian ada beberapa input, nanti ada proses, nanti ada output. Nah, outputnya itu apakah sesuai dengan tema yang kita angkat dalam pemodelan itu? Kalau di sini kalau pemodelan banjir pernah bikin juga kan. Jadi harus divalidasi. Mhm. Di sini rawan banjir, nah, gitu kan. Rawan banjir berarti kita harus validasi ke situ, datang ke situ. Kalau di situ tidak kan banjir nggak mungkin kita ke sana. Ya. Paling tidak kan ada secara fisik ada bekasnya. Mhm. Kalau tidak ada bekasnya berarti tanya orang sekitar. Di Ya. sini pernah banjir enggak? Kalau pernah banjir berarti berarti pemodelan kita katakanlah masih sesuai kan gitu ya. Ya. Nah, pertanyaannya kalau kita sampling beberapa titik gitu ya, ternyata mungkin kurang sesuai. Mungkin ada hanya beberapa yang sesuai atau mungkin kesesuaian pemodelan kita katakanlah berapa? 50%. Nah, nanti diiterasi lagi. Mhm. Mungkin Mas Bayu sering dengar lah istilah iterasi Ya, ya. betul. Diulang kembali, Pak. Ya, kira-kira mungkin bobotnya yang ini terlalu besar, yang ini bobotnya dikecilin, yang ini tidak Oh. ya, gitu. Jadi kira-kira kalau ini mungkin kalau dia begini, mungkin salah, mungkin dia begini, mungkin dia begini gitu loh. Jadi mungkin kalau kita di secara numerik biasanya pembobotannya harus dipertimbangkan ya. Katakanlah ini kalau kalau rawan longsor nih, longsor yang besar bobotnya dari tekstur tanah gitu ya, terus lereng, Gareng. terus curah hujan, terus mungkin morfologi, geomorfologi kata gitu. Yang paling besar mana? Anunya bobotnya untuk ini mungkin elevasi sama tekstur tanah. Elevasi yang berperan besar terhadap longsor. Longsor. Berarti bobotnya gede toh. Iya. Nah, kalau bobotnya gede berarti dia berperan besar terhadap longsor kan gitu. Nah, berarti nanti dari pemodelan ini berarti dia, mana yang paling besar bobotnya berarti kan long apa nanti apa nanti lereng ya, Lereng. lereng lereng yang paling gede bobotnya kan gitu. Nah, nanti hasilnya seperti apa? Kita mempunyai hasil ya. Hmm. Nah, kemudian nanti datang ke lapangan. Apakah di situ sering terjadi longsor? Nggak mungkin kan kita tahu kan, tanya orang sekitar. Biasanya kalau saya punya dua atau tiga eh, variasi bobot dalam satu model loh. Katakanlah ini yang tadi ini bobotnya ini paling gede, hasilnya ini. Ya. Terus kemudian ini yang bobotnya paling gede ini, hasilnya ini, gitu ya. Nanti kita bawa ke Oh, lapangan iya, iya, yang iya. mana yang sesuai. Itu pengalaman saya seperti itu kalau di pemodelan
lawan longsor ya. Jadi, nah itu kan kalau dari sisi secara pembobotan secara numerik kan. Iya, Nah, kalau yang Mas Wahyu kan pakai apa AHP ya. AHP Pak, iya. AHP mungkin agak berbeda. Yang mana yang ini paling besar pengaruhnya nanti mungkin tergantung dari justifikasi dari si ininya ya, expertnya ya, atau kata kalau gitu ya, Iya betul Pak. dari akademisinya kan kira gitu kan. Iya, Nah, itu bedanya mungkin. Kalau kami di pembobotan seperti itu bisa dikombinasikan tuh bobot-bobotnya mana yang paling besar. Tentu juga memakai apa expert dari apa ekspertasi dari si ini si akademisi atau si praktisi gitu. praktisi ya. Ya, itu besar pengaruhnya. Nah, Iya, kalau HP mungkin Mas Wahyu gimana kira-kira? iya Seperti Pak. apa distribusi dari ininya, eh, judgement dari ini, expert judgementnya? Jadi kemarin waktu saya Mhm. eh, wawancara dengan pihak BPBD, kemudian Bina Marga Mhm. serta Tagana, itu saya Mhm. memperoleh informasi bahwa Mhm. aspek waktu, artinya kecepatan di Mhm. sini itu menjadi faktor yang utama, Pak. Faktor utama. Oh, ya ya. Jadi Soalnya anu ya, soalnya ini anu secepat jalur mungkin evakuasi sampai ya. ke lokasi pengungsian gitu. Jadi Hmm. waktu jadi faktor utama, kemudian jarak tempuh itu bisa dibilang yang kedua begitu. Hmm. Hmm. Kemudian genangan dan cuaca itu bisa Hmm. bisa apa ya? Bisa ya bergantian lah antara tiga atau empat gitu, Pak. Jadi bobotnya mungkin Hmm. bisa bolak-balik gitu. Iya, oke, 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 Ya. oke. Ya, Nah, jadi ini sementara saya juga kemarin belajar dari Mas Wahyu. Saya seperti apa gambar? jadi kemarin sementara Ya. yang saya coba simulasikan itu Hmm. waktu dan jarak itu yang menjadi aspek terbesar Waktu dan pertama dan jarak. kedua, iya. Ya. Kemudian ada tidaknya genangan dan cuaca itu menjadi urutan 3 dan 4. Namun saya juga belum variasikan nih Pak. Kalau tadi kan Bapak Hmm. mencontohkan, menyarankan sebaiknya dicoba dibuat variasinya gitu kan Pak. Ya. Pembuatannya divariasikan seperti apa nanti hasilnya gitu. Nah ini kemarin belum saya lakukan Pak. Baru Ya. satu model saja berarti. Satu lagi mungkin tadi itu Mas. Kalau bisa, menurut saya ya, kalau bisa sampai validasinya Mas. Oh iya Validasi Pak. dalam artian kecocokan antara hasil pemodelan Mhm. dengan di lapangan. Oh ya. Terkait Ya. validasi Pak, kemarin kan waktu saya ke Pandeglang itu saya sudah Oh, berarti sudah ke membawa. sono Mas. Ya sudah Pak, sudah membawa Hmm. satu hasil pemodelan gitu Pak. Kebetulan di sana Hmm. Hmm. sedang ada terjadi banjir. Eh, Nah. saya telusuri satu rute gitu menuju Hmm. mendekati lokasi banjir, namun tidak bisa Ya. sampai ke lokasi pengungsian. Itu Hmm. sudah sesuai Pak. Oke, bagus lah. Tapi itu hanya satu rute Pak. Eh. Dari berapa rute ya? Dari sekitar 15 rute gitu Pak yang saya modelkan. Apakah itu bisa bisa mewakili atau bisa kita gunakan untuk Ya, kalau justifikasi gitu ini Pak. menurut saya sih ya, kalau boleh paling dari berapa? 15. Eh 13 atau 15 gitu. Kalau 19 itu ya. Ya paling nggak satu, dua atau tiga gitu loh, Mas. Oh Kalau ya, menurut saya sih. ya. Kalau cuma satu berarti kan persentasenya juga. Iya, iya masih jauh Pak. Iya. Itu kan ada sekitar 12 atau 15 titik Hmm. pengungsian gitu Pak ya. Nah, jadi kemarin yang baru sempat saya coba itu baru satu, tapi memang belum sampai ke lokasinya karena ada genangan itu, banjirnya itu. Ya, artinya kan nanti di validasi itu disertakan nggak dalam rangkaian Eh tesisnya? iya, diminta untuk disertakan juga Pak. Oh ya itu makanya. Kalau menurut saya nih ya, mungkin Hmm. teman-teman yang lain berbeda ya. Kalau bisa jangan satu, paling enggak kan tiga lah. Oh ya, baik Pak. Tiga lah cukup. Tapi mungkin tiga itu kan Mas Bayu sendiri yang tahu yang mana yang paling representatif untuk itu. Saya nggak tahu Oh ya, baik daerah Pak. mana. Mas Bayu sendiri yang milih ya. Ya, Paling enggak tiga lah cukup lah. 3 rute bisa ya Pak ya. Nah, banyak sih lebih bagus. Iya, betul. Tapi tiga cukup lah. Oh, oh. Tapi Ya, kan mungkin waktu biaya ya. ya.
Waktu Hmm. sih Pak lebih ke waktunya sih kalau ya Iya, mungkin ya nanti bisa lah. Ada penelitian kan dari kampus gitu. oh iya. Atau barangkali gini, eh, dari studi sebelumnya ada nggak? Kalau Banyak deh di situ. kalau dari studi sebelumnya ini Pak terkait dengan jalur evakuasi Pak. Oh, tidak ada ini Ya, ya. jadi lebih Tidak ada lebih terkait dengan pemodelan ini ya. Apa? ya Jalur terpendek, jalur tercepat. sebetulnya ada mirip tapi dia lebih ke ini Pak memodelkan dari kasusnya waktu tsunami kemarin tahun Hmm, 2018. Jadi ada satu penelitian yang memodelkan keterjangkauan titik-titik evakuasi itu dari tiap hmm, lokasi masyarakat gitu. Misalkan 5 menit dari masing-masing lokasi itu hmm. bisa dijangkau oleh masyarakat sejauh mana sih Pak gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya, tapi kalau katakanlah ada yang mirip, ya mungkin bisa sebagai apa namanya ilustrasi lah. Kan Oh nanti ya, bisa apa, merefer ke merujuk ke situ ya Pak penelitian ya. sebelumnya gitu kan, Oh ya, bahwa baik. bahwa model yang Mas Wahyu kembangkan bisa apa namanya sesuai lah, kira-kira begitu. Baik Pak. Mm-mm. Jadi dalam pemodelan mungkin perlu itu validasi sebenarnya. Validasi Pak ya. Kalau hanya kalau nggak divalidasi, berarti kan siapa yang tahu di situ kan Iya, sesuai apa tidak kan gitu. iya. Kira-kira begitu sih menurut saya. Baik Pak. Hmm. Baik Pak. Mungkin pertanyaan dari saya sudah semua sih Pak ini sudah terjawab semua. Tadi dari Bapak sudah Ya, memberikan insight baru buat saya gitu terkait ya, SIG dan pemodelan juga gitu Pak. ya. Jadi pemodelan itu dari tanpa tidak ada dalam hal ini dalam hal geospasial ya tidak ada nilainya juga kalau tidak ada validasinya kan. Oh ya, Kan baik. namanya juga kita kan menyederhanakan suatu apa kompleksitas Mhm. ya kompleksitas ini disederhanakan jadikan sebuah model. Nah, model itu harus divalidasi. Iya, betul Pak. Ya, kalau boleh dibilang prototipe ya. Iya, Prototipe pesawat terbang harus bisa terbang. iya, Walaupun mungkin tidak pakai penumpang gitu. Tapi kan harus bisa terbang gitu. iya. Harus bisa terbang. Nah, model juga demikian. Model jalur apa evakuasi gini harus harus terbukti di lapangan. Nanti mungkin eh, para penguji bertanya, ini hanya di atas kertas atau sudah ada validasinya? Nah, validasinya berarti harus Harus ke dibuktikan lapangan lagi Pak. ya ke lapangan Iya, secara data, secara visual gitu ya. Kira-kira gitu Mas Wahyu. iya, baik Pak. Nanti saya coba akan tambahkan Hmm, informasi dan masukan dari Bapak ini ke dalam naskah saya. Dan juga ya, mudah-mudahan siap. saya masih ada waktu ini Pak untuk ke lapangan lagi Pak untuk validasi ini. Ya, ya kalau menurut saya memang harus Mas. Iya, iya Pak. Ya, jadi nanti untuk apa membuktikan ke apa sih kesahihan Iya, model yang Mas Wahyu kembangkan, ya kan? iya Pak. Namanya juga model harus Diuji. dibentuk, diuji, Baik, kira-kira begitu. baik Pak. Mas Wahyu di bagian apa di BMKG? Saya di eh, bidang meteorologi Pak. Jadi Oh, di di bidang meteorologi ya. perakiraan cuaca. Oh, ada Tepatnya di klimatologi, radar cuaca saya Pak. radar cuaca ya. Ya, Waktu di kelas, Mas Wahyu ya. online atau offline? Eh, saya online Pak. Online ya. Ya. Itu yang teman yang satu lagi yang ibu-ibu itu siapa namanya ya? Yang ibu-ibu dari ini Pak, dari BNPB Pak. BNPB ya? Ya, Oh, ada ada dua masalah ibu. apa dia? Oh, yang mana Pak? Ibu siapa sih namanya ya? Dia jarang ngumpul tugas. Akhirnya ya, karena nggak ngumpul tugas ya saya nggak kasih nilai. Gimana? Oh, Walaupun ngumpul tugas tidak sempurna ya nggak masalah. Oh, dia aja nggak ngumpul kok. oh bukan dari kelas saya mungkin Pak. Atau bukan dari cohort saya mungkin Pak.
Hmm, siapa namanya ya? Seingat kami sih ketika menjelang deadline pengumpulan gitu, ketua kelas selalu mengingatkan dan selalu ngecek siapa yang belum gitu. Namanya Faiz Darmayanti. Oh bukan Pak, bukan dari kelas saya itu Pak. Oh, berarti Mas Wahyu sebelumnya ya? Iya, saya masuk di 2023 Pak, September 2023. Oh, gitu, Iya. gitu. Kalau ini, kalau DRH Putu Mira Puspitayani, berarti adik angkatan ya? Kemungkinan iya, Oh, yang ya, ya, yang ya. baru masuk ini Pak, tahun Oh, 2024 oke, mungkin. oke, oke. Iya. Oke. Kan sayang gitu loh. Kalau dia ngumpul aja, walaupun tidak sempurna ya tetap dikasih nilai kan. Iya. Toh sebenarnya sebenarnya beliau sih bisa, cuman masalah waktu aja gimana ngumpulnya. Oke, Mas Wahyu, Pak, apalagi Mas? Hmm, baik Pak, mungkin sudah semua Pak. Nanti mungkin barangkali ada tambahan lagi, saya izin kontak Bapak melalui WA barangkali Pak. boleh, Ya, ya, baik, baik. boleh. Saya siap membantu Mas Wahyu. Baik Pak, terima kasih banyak atas Ya, kesediaannya, atas waktu yang ya, diberikan. itu yang bisa saya berikan ya. Nanti Ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Mungkin Mas Wahyu yang lebih apa namanya ilmunya lebih bisa dikembangkan. Kalau saya mah sudah mentok, Mas. ya. Ya, Baik Bapak, terima kasih sekali ya, lagi. ya. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Terima kasih Ya, sama-sama terima ya. kasih Bapak. Ya, selamat. Ya. Oke.